Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sintesa semuanya dari seluruh penjuru Indonesia. Dan ada juga ya yang dari luar Indonesia. Tadi ada yang dari Sabah, Malaysia. Masya Allah. Semoga sudah mulai pada join ya. Alhamdulillah sudah 123 teman-teman yang bergabung di malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Masya Allah kemarin 2 hari pendaftaran yang mendaftar 300 hampir 350 peserta luar biasa dan akhirnya ditutup lebih awal ya karena sudah melebihi kuota. Nah, teman-teman yang hadir di sini alhamdulillah sangat beruntung sekali nih untuk belajar bersama di Motley Class bulan November. Sebelumnya teman-teman yang ada di sini boleh mulai dipersiapkan catatannya, mungkin nanti akan mencatat materi-materi yang akan disampaikan oleh Kang Zain ya, dan juga boleh juga nanti sambil di woro-woro apa ya, diumumkan juga di grup buat teman-teman yang lain untuk hadir karena teman-teman yang hadir di sini ini beruntung ya karena di malam hari dan sore hari tadi kami akhirnya dengan sangat berat hati memberikan pengumuman kepada teman-teman yang telat mendaftar tidak bisa join gitu ya, dan karena monthly class ini tidak ada rekamannya juga jadi hanya tersedia live, dan teman-teman yang hadir di sini mohon untuk eh, menyimak dengan fokus dan nanti bisa ya di-share di IG-nya masing-masing ataupun di-share di tulisannya untuk dibagikan kepada teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu suara saya aman kan ya sejauh ini? Jangan sampai saya udah ngomong 5 menit terus nggak kedengeran. Aman ya? Aman? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya izin untuk share dulu ya. Eh, kelas-kelas yang akan diadakan next-nya di Sintesa Wellness yang mungkin teman-teman sudah tunggu-tunggu ya. Yang terdekat ada di bulan November ini, insya Allah tanggal 18 November, kelas Inner Peace, untuk membangun ketenangan dan keseimbangan psikologis, program One Day Offline Workshop. Jadi ini offline ya teman-teman, diadakannya di Bandung, program healing yang dirancang untuk membantu kamu mengidentifikasi life trap dan perilaku maladaptif, membangun narasi positif tentang diri yang membangun pertumbuhan pribadi dan pengaruh positif terhadap orang-orang di sekitarmu, menggunakan self equanimity teknik. Gimana tuh ya? Nah, buat teman-teman yang penasaran, mungkin bisa daftar untuk workshop Inner Peace yang ini offline dan benar-benar eksklusif karena offline biasanya pesertanya tidak banyak agar fokus ya, dan insya Allah maksimal untuk teman-teman semua belajar untuk let go of the past, embrace the present, and reconnect with yourself. Nah, ini sesi-sesi yang akan diadakan di kelas workshop Inner Peace ya, identifikasi life trap and perilaku maladaptif, kemudian forgiveness dan letting go, merancang masa depan yang positif, regulasi stres dan emosi, kemudian terakhir sesi kelima kekuatan dalam kerentanan. Nah, insya Allah diadakan 18 November 2023 di Bandung. Nah, buat teman-teman khususnya yang di Bandung mungkin ya, yang dekat mungkin bisa ikut Inner Peace ini, ataupun kalau yang di luar kota kemudian mau ikut offline ke Bandung juga boleh ya, bisa menghubungi admin ataupun di web sintesawellness.com. Nah, harganya sekarang sudah masuk normal price ya teman-teman, 870.000. Kemudian, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Sintesa karena terakhir diadakan kelas dasar psikologi ini tuh di bulan Agustus kalau nggak salah ya. Agustus. Jadi nanti akan dibuka lagi batch ketiga di bulan Januari tanggal 8 sampai 12 tahun 2024. Ini adalah kelas yang mengajak teman-teman untuk mendalami ilmu psikologi, untuk menjelaskan puzzle-puzzle hidup dan dinamika manusia, serta memahami why we think, feel, and act the way we do. Nah, insya Allah di kelas ini teman-teman akan membahas tentang pikiran, perasaan, kepribadian, sikap, perilaku, hingga gangguan-gangguan mental dan kepribadian. Ya, dan juga mengupas mitos-mitos tentang kesehatan mental di masyarakat. Nah, ini langsung nanti akan dibawakan, disampaikan oleh Kang Zen ya. Nah, lebih lengkapnya nanti mungkin akan disampaikan saat
materi ya tentang inner child yang mungkin jadi isu yang lumayan naik ya, hype gitu ya, banyak dibahas oleh teman-teman di Indonesia khususnya. Nah, ini materi-materi yang ada di kelas dasar psikologi, dasar-dasar pikiran, dasar-dasar perasaan, dasar-dasar kepribadian, dasar-dasar gangguan kepribadian dan mental, kemudian dasar-dasar sikap dan perilaku. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut belajar di kelas dasar psikologi, boleh siap-siap untuk memasukkan ke listnya ya, list kelasnya ya. Kita jajannya jajan ilmu, ngasih makan kepikiran dan otak kita gitu ya. Nah, ini harga early bird-nya mulai dari 6 November sampai 25 November 309.000. Kemudian early bird 2-nya 26 November sampai 14 Desember 355.000. Kemudian normal price-nya 15 Desember sampai 7 Januari itu 475.000. Dan untuk grup 5 orang 1.735.000. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan harga spesial boleh daftar di early bird 1 ya, 309.000. Tapi bagi teman-teman yang mungkin aku pengen bayarnya mahal, boleh di normal price ya dengan senang hati. Yang penting mah ikut kelasnya. Dan ada lagi kejutan. Tadinya mau diumumkan di akhir, tapi karena semangat, akhirnya diumumkan juga di awal deh ya. Untuk teman-teman yang ikut kelas monthly class, di bulan November ini ada spesial untuk yang ingin mendaftar kelas dasar psikologi yaitu 285.000. Nah, bagi teman-teman yang mau untuk mendaftar kelas psikologi nanti akan dibuka pendaftarannya tanggal 4 sampai 11 November ya. Teman-teman nanti catat dulu tanggalnya, siap-siap siap-siap ya untuk sebentar. Mohon maaf, boleh dimatikan dulu mic-nya supaya terdengar dengan baik. Oke, terima kasih ya. Nah, ini untuk teman-teman yang hadir di monthly class, nah, akan mendapatkan harga spesial jika ingin mendaftar kelas dasar psikologi ya. Hanya di tanggal ini dan hanya teman-teman yang terdaftar ya. Jadi nanti akan kami verifikasi melalui link pendaftaran yang sudah teman-teman isi. Begitu, terima kasih teman-teman pembukanya di malam hari ini. Semoga cukup membuat teman-teman semakin semangat ya buat daftar tuh. Kata Teh Putri sangat-sangat worth untuk diikuti. Wah, itu emang seru banget ya belajar KDP. Saya udah berapa kali juga ikut materi tentang KDP, nggak ada bosennya dan makin penasaran dan setiap batch sebenarnya ada update-update terus ya tentang psikologi ini. Baik, selanjutnya mari kita sambut Kang Zain yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari tadi ya. Mungkin saya nggak ditunggu siapa ya gitu. Tapi teman-teman insya Allah di sini udah kenal ya. Tadi di grup saya sudah sapa-sapa, saya Hafsah ya. Salam kenal teman-teman semua. Semoga nanti teman-teman semua bisa berinteraksi sama saya di grup. Kalau ada yang mau tanya terkait program-program Sintesa, boleh ya di grup ataupun Japri juga boleh ke admin. Kang Zin, Assalamualaikum Kang. Siap Kang? Waalaikumsalam. Siap, Aman, insya aman. Allah. Aman, aman. Suara aman ya? Jelas ya? Aman, suara jelas aman. Nah, insya Allah Aman. Mantap. teman-teman udah penasaran semua nih kayaknya Kang. Luar biasa yang daftar, sekarang yang join sudah 200 juga nih. Mantap. Wah, ya, mantap sekali. Nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya atau selama penjelasan ada yang kurang jelas, boleh langsung raise hand ya untuk bertanya. Yap. Nanti akan dipersilahkan untuk open mic di kolom chat juga boleh. Baik, silahkan Kang Zen untuk menyampaikan seperti apa sih sebenarnya inner child. Apakah yang selama ini kita pahami itu sudah sesuai ataukah salah gitu ya? Karena kadang ada arti-arti dari sebuah kata-kata fenomenal yang kurang tepat gitu mungkin ya. Nah, Asik, fenomenal. Mantap. mantap, mantap. Silakan Baik, Kang. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat, bahagia semua ya, walaupun cuaca masih belum jelas ya. Hujan yang ditunggu-tunggu, mudah-mudahan juga membawa keberkahan dan juga mudah-mudahan dunia segera damai ya. Dan bangsa-bangsa yang tertindas terjajah juga bisa merdeka ya, hidup Palestina ya. Teman-teman juga sehat, berkah selalu kehidupannya, dimudahkan segala aktivitasnya, segera dipertemukan dengan jodoh-jodoh terbaiknya, baik itu untuk relasi, baik itu romantis maupun bisnis ya, luar biasa teman-teman semua. Tapi memang ada satu isu yang begitu menggelikan ya, terutama karena ini juga penting buat kehidupan kita ya, isunya namanya inner child ya.
memang sentimennya atau persepsinya jadi kemudian banyak negatifnya tentang inner child. Ya, makanya saya mau bahas karena seringkali juga inner child itu bagus ya, bermakna, ada makna positifnya juga. Nah, ini yang mau saya bahas di malam ini. Mudah-mudahan kita bisa diskusi bersama ya. Barangkali nanti teman-teman di tengah jalan ya ketika saya menjelaskan mau bertanya atau apa, raise hand atau share di kolom chat aja ya. Nah, kan ada fitur-fitur yang membuat kita memudahkan. Jadi nggak apa-apa dipotong juga, nanti sama Teh Hafsah akan mengingatkan ya kalau ternyata ada pertanyaan. Saya izin share screen teman-teman. Mari kita mulai berkenalan dengan yang namanya inner child ya. Nah, kenapa berkenalan dengan inner child? Ya karena barangkali kita belum kenal betul, belum sadar betul, belum kenal tentang inner child. Dan inner child itu ternyata sebuah seni berdamai dengan diri sendiri di masa lalu ya. Nah, kita itu mengingat masa lalu tuh pakai ingatan kita, bukan pengalaman kita, pakai persepsi kita, bukan pakai kenyataan yang terjadi di masa lalu. Karena apa? Karena kualitas pikiran kita terbatas. Nanti akan dibahas ya. Tapi kalau teman-teman belum kenal sama Sintesa ya, Sintesa Wellness itu partner sadar, kenal, dan punya kendali. Jadi Sintesa itu kerjaannya adalah ngajak teman-teman untuk berada pada ruang sadar, ruang kenal, dan ruang kendali sama dirinya. Jadi kalau teman-teman pengen makin sadar, makin kenal, dan juga makin punya kendali sama dirinya, nah, jangan lupa main-main ke sintesawellness.com ya. Atau yang di Bandung mah main aja ke Sintesa Wellness, nanti barangkali ketemu Teh Hapsa ya. Ada beberapa orang di sana dan juga konselor atau psikolog yang piket gitu ya, bisa sharing-sharing, curhat-curhat, ngobrol-ngobrol, atau tanya-tanya langsung juga, main-main boleh ya. Atau mau sambil bawa kue-kue, makan cemilan ya, makan bareng, botram, silahkan ya. Senin sampai Jumat ya, bisa main-main ke Sintesa Wellness ya. Di daerah Bandung deket Tol Pasteur ya teman-teman. Ngapain sih kerjaannya? Nah, ya ini, ajak kita semua untuk sadar, kenal, dan punya kendali sama diri kita. Karena kita seringkali nggak sadar siapa diri kita, lagi ada di mana, mau kemana, sedang apa, dan di mana, pikirannya, perasaannya, perilakunya, motivasinya, kesukaannya, itu tuh nggak sadar. Gimana bisa dikenali ya? Susah untuk diidentifikasi, dan terutama yang terakhir ya, kalau nggak sadar, nggak kenal, gimana? Nah, jangan-jangan hidup kita sekedar dijalani seberesnya, sesukanya, tanpa betul-betul dinikmati dan dihayati. Kehidupan berjalan dan lewat begitu aja, tanpa kita betul-betul menikmati, menghayati, dan bahagia atas kehidupan kita. Nah, makanya Sintesa Wellness Center itu pengen jadi partner sadar, kenal, dan punya kendali. Termasuk monthly class ini ya, bulan lalu libur karena sibuk banget Oktober itu ya. Alhamdulillah sibuk banget Oktober, lika-liku, terutama ini nih. Alhamdulillah buku Insecure akhirnya sudah habis ya. Alhamdulillah, tapi kita masih punya stok sisa. Dan itu juga kalau langsung ke Sintesa Wellness-nya lumayan ya, harganya 150.000. Kalau pengen lebih murah coba cari di reseller. Masih ada apa enggak ya? Biasanya lebih murah. Tapi tidak akan ada di toko-toko buku ya. Kecuali yang ngebajak ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nauzubillah. Tapi kita sibuk banget di event-event ini, dan makasih yang kemarin udah sempat datang ke event Insecure ya, ketika launching buku, yaitu yang hadir di The Untold Story of Human Insecurity-nya. Saya waktu itu stand up comedy, teman-teman. Jadi ngomongin insecurity sengaja diseriusin untuk ngebalut pakai komedi. Ya, kapan-kapan kita datang lagi. Dan yang harus teman-teman tahu ya, di Sintesa Wellness Center itu kalau eventnya pengisinya saya, biasanya bergantung mood saya ya. Jadi nggak pernah, biasanya tidak setahun sekali event itu. Contohnya ini event stand up comedy, mungkin di 2023 hanya sekali itu aja. Ya mungkin nanti di 2024 juga sekali lagi ya. Nah, makanya nanti ada kelas Inner Peace offline di Bandung ini barangkali hanya satu kali setahun ya. Dan itu juga bergantung mood saya ya, suka-suka aja. Karena ada kesibukan dan concern lain gitu ya. Nah, ini nanti bentar lagi kita ya akan launching buku ini ya. Buat teman-teman ya, para bestinya Sintesa semua yang kemudian kebingungan, butuh panduan atau arahan bagaimana caranya membangun keluarga. Nah, perspektifnya terutama psikologi Islam, ini buku akan launching ya. Eh, Stoknya juga udah masuk ke perjalanan ya, tiap saya udah mau datang, jadi ini bentar lagi udah siap Sedang untuk pengiriman. sedang kiriman ya ke kita ya. Nah, ini udah nanti kita siap untuk launching. Jadi buat teman-teman yang
mau beli, nanti hubungi reseller-reseller yang udah ada. Jadi para reseller juga bersiap ya. Reseller-reseller Insecure kemarin bersiap untuk kemudian menyebarkan buku Membangun Keluarga ini. Kalau buku Insecure kemarin itu memang terapeutik ya. Dia ada efek terapeutik. Efek terapeutiknya itu ketika teman-teman baca, teman-teman tanpa sadar akan saya ajak ketika membaca itu state psikologis itu akan makin secure. Jadi insecurity-nya hilang, diganti jadi secure ya. Nah, nanti coba aja baca bukunya. Ada efek terapeutik terus makin lama tiap chapter tuh mengupas state psikologis teman-teman. Jadi dari tadinya barangkali punya insecurity, ketidakamanan, ketidaknyamanan sama diri dan lingkungan, baca buku ini pelan-pelan ada efek terapeutiknya. Jadi kalau ngulang-ngulang baca buku ini, maka ada efek terapeutiknya. Kalau buku ini nggak saya bikin efek terapeutik karena substansi dan konten banyak saya bahas di sini ya. Panduan, guidance, terutama dalam bentuk storytelling ya. Kenapa kemudian kebanyakan keluarga itu sekarang pecah? Teman-teman bayangkan di 2023 ini 80% sekarang tingkat perceraian itu. Artinya dari 10 pasangan yang menikah di tahun 2023, 8-nya bercerai. Siapa coba yang paling diuntungkan? Ya wedding organizer ya. Karena ternyata orang Indonesia itu bisa menikah lebih dari satu kali ya. Jadi kan yang senang siapa? Wedding organizer gitu ya. Tapi tentu ya tidak bagus buat anak-anak yang kemudian terlahir dari barangkali keluarga yang kemudian tidak utuh atau tidak mungkin kan perceraian nggak ada konflik ya, nggak ada perbedaan. Pasti ada resource yang diperebutkan dan pasti ada pergesekan-pergesekan yang tidak membuat nyaman secara psikologis. Makanya ngomongin inner child ini penting. Nah, karena inner child itu kan ngomongnya kuratif ya, penyembuhan, maka sebagai preventif saya cepat-cepat nulis ini. Walaupun cepat-cepat kajian literaturnya kuat, terutama dari perspektif psikologi Islam, nanti teman-teman bisa menikmati ini dalam waktu dekat ya, mungkin 2-3 minggu ke depan, teman-teman udah menemukan info-info terkait itu. Makanya pantengin terus Instagramnya @sintesawellness atau di sintesawellness.com. Ya, begitu ceritanya teman-teman. Nah, kemudian ini jadi penting, ngomongin keluarga ini penting karena tadi ya, udah banyak tingkat perceraian, klien-klien Sintesa juga ya, Sintesa Wellness luar biasa ya, kasus kekerasan, perselingkuhan, aduh astagfirullahaladzim ya. Kita itu memang banget bantu teman-teman buat sadar, kenal, dan punya kendali ya. Terus juga sekarang mulai ke pengasuhan anak, konflik, pelecehan, macam-macam luar biasa. Nah ini yang perlu kita waspadai, dan itu jadi apapun jadi kita tuh banyak banget dapat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, kisah dari klien-klien kita udah terangkum, udah dirangkum, dan banyak yang curhat juga kan ya ke DM-nya Instagram Zain Permana tuh. Saya bacain, saya posting juga buat jadi pengingat ke teman-teman, jadi pelajaran buat kita bersama. Ini tuh penting banget, kenapa? Karena setiap kejadian membuat seseorang tuh membangun cerita. Ya, makanya everyone has a story. Dan ini tuh jadi narasi diri. Ya, makanya di awal tahun 2023 ini, saya sempat bikin kelas namanya kelas membangun narasi diri. Karena cara kita menceritakan siapa diri kita, menunjukkan seperti apa kepribadian kita, dan potensi masa depan kita. Jadi, saya ulangi lagi ya. Cara kita menarasikan, menceritakan siapa diri kita, ya, itu menunjukkan kepribadian kita dan potensi apa yang terjadi di masa depan kita. Maka kalau saya menceritakan diri saya dengan sentimen, nada, atau muatan-muatan negatif, kurang lebih akan memprediksi hal-hal yang negatif pula di masa depan. Istilah psikologis ilmiahnya namanya self-fulfilling prophecy. Akan meramal ramalan yang diwujudkan sendiri dengan tidak baik, karena narasinya sentimennya negatif. Makanya everyone has a story, dan biasanya story itu selalu diawali dari apa? Dari kejadian-kejadian yang mulai diingat kapan? Ketika dia kecil. Nah, bayangkan betapa gelisahnya saya ya mendengar narasi propaganda yang dibangun oleh pemerintah banyak banget, dan memang ini fakta ya, benar, dan pemerintah juga bagus karena optimisnya Indonesia 2045 dikatakan bahwa kita tuh akan dapat bonus demografi. Artinya orang-orang yang masih muda, yang angkatan kerja, umur sekitar 17 sampai 35 juga 45 tahun, itu lagi banyak-banyaknya. Dari mulai tahun 2017 kemarin sampai nanti di 2035 tuh lagi banyak-banyaknya. Jadi kita tuh lagi banyak banget punya pemuda dibanding negara-negara lain di dunia. Tapi apakah itu hal yang bagus?
Kalau secara jumlah mungkin iya ya potensial. Tapi kalau secara psikologis dan isi pikiran seperti apa? Nah itu yang bayangkan ya di tahun 2023 aja level atau tingkat perceraian nasional udah nyampe di angka hampir 80% teman-teman. Tahun kemarin tuh masih di 60-70%-an. Itu kan merisaukan, menggalaukan ya. Ternyata orang-orang kurang bisa nge-maintain dan berhasil menjalin relasi dengan orang-orang yang bahkan dia pilih, coba bayangin ya. Dan yang lebih gawat lagi kalau ternyata hal itu terjadi pada orang-orang yang udah punya anak. Kenapa? Karena itu jadi narasi atau cerita anak tersebut. Makanya everyone has a story dan itu jadi narasi dirinya. Ya, narasi ini kemudian penting untuk kita pahami, ketahui karena ini kemudian jadi bagian hidup kita ya, bagian yang tak terpisahkan dari hal-hal yang kemudian membuat kita barangkali jadi lebih baik atau jadi tidak lebih baik. Atau barangkali kita malah kehilangan kendali untuk milih. Kita malah nggak punya kuasa untuk milih. Lebih baik nggak bisa, lebih buruk juga nggak tahu gimana caranya. Karena tadi kita nggak punya. Makanya everyone has a story. Nah, sebelum saya lanjut ke ngomongin inner child, pengen ngajak teman-teman untuk kalau dekat dengan alat tulisnya dan pastikan nulisnya nggak pakai tablet ya, nggak pakai laptop, cari kertas, cari pulpen. Kalau bisa sih jangan pulpen ya, pensil ya. Cari kertas atau cari pulpen di sekitar kita. Saya kasih waktu 2 menit lah ya, sambil nyari, sambil nyari kanan kirinya. Kita latihan untuk kemudian menuliskan. Ya, everyone has a story, so I want to know your story ya. Walaupun nanti nggak akan diceritakan, tapi setidaknya teman-teman sudah mulai menuliskan. Coba kita cek, kita lihat cara aku, yaitu teman-teman semua, menarasikan dirinya. Ya, kalau punya pensil, ada pulpen dan ada kertas, silahkan kemudian mulai tuliskan di kertasnya, ceritakan tentang diriku. Jadi kalau kertasnya A5 ya, kertasnya A5 nih kayak saya nih ya. Tolong tuliskan, ceritakan sampai habis. Seret, sampai habis. Kita coba ya. Siap ya? Udah dapat si kertas dan pulpennya, pensilnya? Saya stop share dulu. Nah, supaya saya bisa lihat apakah sudah pada siap, ready ya. Kita nggak lagi ngomongin grafologi ya, kelas grafologi udah lewat ya. Barangkali teman-teman ngerasa, ih, aku enggak. Tapi saya pengen tahu narasinya, kontennya yang nanti teman-teman tuliskan ya. Silahkan, kalau sudah ya kita mulai ya. Yuk, cus. Tugas teman-teman adalah tuliskan ya, tuliskan dan ceritakan tentang diri teman-teman sampai memenuhi kertas yang ada di depan teman-teman ya. Makanya kalau yang punya kertasnya A4 dilipat 2 aja, dijadikan jadi A5 gitu ya. Yuk, tuliskan dan ceritakan ya. Zain Permana adalah seorang apa, kenapa, gimana, masa kecilnya seperti apa, paling senang ngapain, hobinya apa. Yuk, silahkan kita tulis terlebih dahulu. Saya kasih waktu ya, kurang lebih 5 menit. Ya. 5 menit mulai dari sekarang. Barangkali Teh Hapsah bisa setel lagu ya, sambil kita menunggu 5 menit. Boleh sebentar.
Oke, selesai. Ya, kalau saya udah selesai ya, sampai tamat ya, sampai beres. Yeay. Ya, nah, kalau teman-teman sampai sejauh apa? Coba dilihat. Wah, wah, lumayan, lumayan, keren, keren, keren ya, sampai habis. Yeay. Satu kaca, satu halaman ya, satu kaca luar biasa, full. Alhamdulillah. Nah, sekarang jangan dulu ke kontennya ya, jangan dulu ke kontennya, tapi ke kita evaluasi dan explore perasaan kita ketika menulis ya. Coba ingat-ingat lagi ketika kita mulai menuliskan, ada perasaan apa atau ada lintasan pikiran apa aja yang muncul ya. Nah, kalau ada pikiran apa atau lintasan pikiran apa atau ada perasaan apa yang muncul, nah boleh dituliskan ya. Boleh dituliskan di kolom chat juga boleh ya. Awalnya menggebu, lama-lama yang cerik. Awalnya semangat ya, tiba-tiba pengen nangis, seru, kata di situ ya. Kangen almarhum kakek, sedih ya, bangga dan bersyukur. Alhamdulillah, Tefani. Telat masuk, kasihan deh lu. Sedih dan sedikit melau, sangat bersemangat, lapang. Kayak lagi mengencourage diri, kata Mami Wit ya. Melau, bahagia, terharu, dan bangga ya. Tiba-tiba pengen nangis. Oke, kecewa, marah. Nah, sedih, seru, lega, semangat, jadi berasa flashback. Wah, banyak banget, luar biasa. Musiknya mendramatis. Ini mah Kak Cynthia mah terdistraksi ya. Terdistraksi, mellow ya, takut. Awalnya kalang kabut, makin lama makin mewek ya. Udah happy Kang, udah nerima masa kecil, pengalaman luar biasa. Alhamdulillah. Nostalgia. Teman-teman dengan ingat ya nulisnya itu harus pakai kertas, paper and pencil lebih asik ya. Walaupun kalau aku juga tadi adanya pulpen ya makanya lebih cepat ya. Tapi biasanya pensil itu ngasih ngasih vibes atau nuansa emosi, proyeksi emosi ke kertas ya. Nanti boleh dicoba lagi. Tapi kita belum ngomongin kontennya ya. Kita ngomongin perasaan kita. Ketika kita nulis, ngajak kita, ngebantu kita mengekspresikan. Ya, itu penting yang jarang orang miliki. Jadi kalaupun teman-teman semua punya gadget ya, pengen beli tablet, carilah tablet yang mirip atau berasanya seperti kertas, menulis di atas kertas ya. Walaupun tidak pernah menggantikan paper and pencil. Ada tokoh namanya Bo Meister bilang, paper and pencil is still the best tools for therapy. Jadi kertas dan pensil itu tetap tools yang paling baik terapi. Jadi gesekan-gesekannya itu, efek gesekannya itu membuat kita merasakan sesuatu, akan ke-trigger diri kita. Nah, hal-hal yang membuat teman-teman ke-trigger itu, alhamdulillah ya, bisa setidaknya ngajak teman-teman mengekspresikan sesuatu di malam hari ini. Nah, itu yang penting. Nah, yang lebih penting kedua adalah kita baca substansinya. Oke? Yuk, kita mulai baca, lihat ya. Sebelum saya bahas tentang berkenalan sama inner self-nya ya. Kita baca tulisan kita. Di awal-awal itu saya yakin teman-teman pasti kebingungan ya. Kalau iya, wajar ya, nggak apa-apa. Kebingungannya apa? Biasanya kebingungan mau nulis apa. Kan gitu ya? Kebingungan mau nulis apa, lama-lama terjadi yang namanya efek hindsight bias. Hindsight bias tuh ya udah menuliskan aja apa-apa yang mau nulis gitu ya. Nah, di situ pasti mulai gemes ya. Mulai gemes. Ih, aku tuh apa sih? Mulai apa? Nah, beda-beda tuh ya. Kalau ekspresinya lama-lama kemudian ke arah sentimen-sentimen negatif, itu ciri teman-teman lagi banyak memendam perasaan tuh ya. Jadi orang-orang yang ketika nulis terus gemes, nggak sabar tuh ya. Ini ada yang bilang, Kak Asri pengen loncat ya. Nggak. Karena kemarin, nah itu contoh bisa jadi terlalu banyak yang kemudian dipendam ya. Ada rasa takut apa. Nah, yang kemudian makin lama makin lega ya, kemudian makin bahagia, itu barangkali ciri bahwa teman-teman selama ini masih belum punya wadah untuk bisa mengekspresikan diri. Nah, itu penting ya. Wadah mengekspresikan itu penting. Jadi terlepas itu nanti bersyukur, bangga, bahagia, tetap ternyata kita butuh wadahnya. Nah, menulis itu jadi ekspresi emosi yang istilah psikologisnya namanya adekuat ya, paling cocok gitu ya. Kalau di awal semuanya pasti memang kebingungan, tapi lama-lama di situ kan nunjukin siapa kita. Nah, sekarang baca kalimatnya. Kalimat per kalimat kira-kira muatannya atau sentimennya apa? Apakah positif
atau negatif ya? Coba dicek lagi ya. Sentimennya apa? Positif atau negatif ya? Oh, kalau kayak Kavina ya masih suka nulis diary kan enak ya. Udah mulai kebiasaan suka menterapi diri gitu ya. Positif tapi kenapa pengen nangis? Iya, karena jarang mengapresiasi diri Kak Esa ya. Jadi kalau ternyata kita menulis, vibe-nya positif, itu tuh karena kita sering abai sama diri kita, jarang mengapresiasi, jarang kemudian mengucapkan terima kasih, ya, jarang. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi pada kehidupan kita, kemalangan, kegalauan, lebih suka nyalahin diri gitu. Kalau negatif, itu mah biasanya urusannya sama relasi, ya. Ternyata upaya kita, effort kita itu masih kemudian sebatas memendam, sebatas lari gitu ya. Yang susah itu kemudian nemu kata atau kalimat pertama. Kalau udah ketemu kesananya enak. Nah, nanti kan emang iya ya. Kita akan nemu bagian otomatisnya ketika mengerjakan sesuatu udah lewat 1 menit, teman-teman. Ya, makanya awalnya pasti bingung dulu, tapi udah lewat 1 menit itu biasanya kita akan ngalir nulisnya. Sebetulnya semuanya kayak gitu. Kalau tetap selama 5 menit mentok terus, nggak nulis-nulis sampai habis, ya memang itu mah harus konseling betul-betul. Memang ada yang salah secara psikologis ya, gitu. Ya, itu kita evaluasi dulu teman-teman ya, dan kita cek, baru nanti kemudian kita bisa ngomongin soal inner child ya. Sampai sini aman ya? Saya kok langsung ngalir gimana? Ya berarti selama ini Bu Darwati barangkali belum punya ini, belum punya belum punya media atau fasilitas jarang untuk mengekspresikan pikiran perasaan gitu ya. Gitu. Positif negatif terus. Positif negatif gitu ya, bolak-balik kayak gimana? Nggak apa-apa. Kalau positif negatif berarti memang lagi di fase di mana state kita itu masih bergantung arus yang terjadi pada diri kita gitu ya. Jadi ternyata state psikologis kita masih bergantung dan mudah banget dipengaruhi sama lingkungan di sekitar kita. Jadi orangnya masih butuh tempat bersandar ya. Kalau yang datar bingung sendiri, tapi sampai habis nggak nulisnya? Kalau sampai habis tapi tetap datar, ya itu nanti kita cek substansinya ya, dilihat sentimennya kayak gimana. Tapi kalau ternyata datar tapi nggak habis sampai sampai 1 halaman, berarti ada yang salah sama diri kita ya. Gitu. Kalau di pikiran udah tahu menulis apa, tapi pas udah nulis yang lain itu kenapa ya? Nah, biasanya yang dituliskan yang tepat ya. Kak Diana dan teman-teman yang lain, kalau kita di pikiran udah mau nulis A, misalkan ya, cerita tentang A, tapi pas dituliskan itu hal lain, yang tepat yang mana? Yang tepat yang dituliskan. Karena yang kita tuliskan mengaktualkan apa isi pikiran kita. Gitu, teman-teman. Asik. Di awal-awal udah seru lagi ya. Oke. Yang penting ini bisa diterapi kalau teman-teman nanti ikutan kelas yang inner peace di tanggal 18, jangan lupa tulisannya di bawah ya. Nanti kita cek-cek evaluasi. Kita masuk ke materi lagi ya, teman-teman. Kalau teman-teman baca, maka everyone has a story. Dan itu cerita yang kemudian nunjukin kepribadian saat itu. Jadi aku mau ngasih contoh bahwa cara nulis tadi bukan cuma ngomongin kesejahteraan diri, tapi juga nge-capture kepribadian kita sesaat, tapi juga ngomongin bagaimana cara diri kita menyikapi kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi ya yang aku bilang di awal, dia bukan cuma nunjukin kepribadian yang kita punya, tapi juga potensi apa yang barangkali kita akan jalani di kehidupan kita mendatang. Kalau tadi positif, negatif, artinya kita masih banyak terpengaruh sama lingkungan dan sekitar kita. Support system jadi kunci gitu. Kalau positif, ya enak, bersyukur karena selepas ini teman-teman lagi menanjak, seru, banyak tantangan, tapi akan terus menjalani dengan hal yang positif. Nah, yang harus cepat-cepat dievaluasi adalah ketika ternyata teman-teman itu negatif. Nah, kalau sentimennya negatif, berarti tadi masih ada hal-hal yang kemudian masih teman-teman pendam, dan itu perlu diwaspadai. Kenapa? Karena ke depan akan eh, tantangan akan makin berat dan gawat, gitu ya. Nah, tapi kapan-kapan nanti itu kita bahas lebih lanjut ya. Kita sekarang mulai ngomongin soal inner child ya. Itu tuh saya mau nunjukin poin bahwa everyone has a story, termasuk story-nya teman-teman. Bukan cuma capture kepribadian, tapi potensi kehidupan di masa depan. Nah, oleh karena itu ternyata ngaruh ya sesuatu yang terjadi di masa lalu, karena hal itu juga nanti terakumulasi, kita jadi punya kebiasaan dan terakumulasi cara kita punya kebiasaan merespon kehidupan. Jadi kita punya kebiasaan kehidupan untuk merespon dengan cara A, terus berulang A ini terus aja. Ngerasa diri sukses dalam merespon kejadian yang A, terus itu jadi pilihan utama. Ya.
Nah, makanya kita berkenalan nih sama inner child. Apa sih sebetulnya inner child ya? Jadi saya mau ngasih tahu bahwa ternyata ada dua ada dua perspektif yang ternyata dua-duanya bertolak belakang. Yang kita tahu soal inner child adalah perspektif yang pertama. Yang ini nih perspektifnya. Apa itu inner child? Ini kemudian jadi perspektif yang populer, yang kebanyakan kita tahu. Ini ilmiah definisinya, tapi kemudian ini yang lebih diketahui oleh banyak orang dibanding perspektif yang lain lagi. Perspektifnya itu perspektif negatif. Jadi apa itu sebetulnya inner child? Inner child itu adalah sisi asli seseorang yang disinyalir, ini yang dicurigai ya, akibat kerusakan. Nah ini kata-katanya sangat powerful ya. Akibat kerusakan dari pengalaman negatif waktu kecil. Jadi kalau itu flash disk ya, jadi ibarat memori kita itu adalah storage-nya adalah flash disk ya, USB, maka kemudian USB-nya bad sector, error gitu ya. Nah, ada kerusakan. Kalau ibaratnya kita tuh storage system atau memori card yang ada di handphone, memory card-nya juga error ya, korup lah gitu. Nah, jadi inner child itu ternyata sisi seseorang yang kemudian disinyalir akibat adanya kerusakan, adanya error dari pengalaman negatif ketika waktu kecil. Yang errornya itu bukan pengalamannya. Nah, hati-hati. Saya mau ngasih tahu, mau share ya. Literatur soal inner child sama sekali berbeda dengan luka pengasuhan orang tua. Kebayang ya dari sini ya. Ini tolong digarisbawahi dulu, dimention baik-baik. Inner child itu nggak ngomongin tentang pengasuhan orang tua. Inner child itu mau ngomongin adanya kerusakan dari pengalaman negatif. Nah, ini saya garis bawahi aja di sini ya. Kerusakan berarti ada error dari pengalaman negatif. Nah, artinya apa? Kita punya pengalaman negatif, tapi pikiran kita mengingat hal yang berbeda dari pengalaman itu. Mempersepsi hal yang berbeda dan bahkan lebih hidup dari pengalaman itu, gitu ya. Barangkali kejadiannya biasa aja, pengalamannya biasa aja, tapi karena kita mempersepsi buruk pengalaman itu, yang kita ingat jadinya lebih 2 kali lipat lebih negatif daripada pengalamannya. Sampai sini paham ya? Nah, itu yang disebut dengan kerusakan. Ya, sebetulnya pengalamannya biasa aja, tapi karena ingatan kita yang korup, ya, karena itu waktu kecil, maka kemudian mengakibatkan seolah-olah pengalaman yang harusnya kalau dialami sama orang yang berbeda itu biasa aja, karena dia yang mengalaminya, masuk ke kerusakan berpikir. Jadi, tak katakan lagi nih, kita merasa dulu waktu kecil itu aku ditinggalkan sama ibu aku. Lagi di tengah pasar, aku tuh tiba-tiba ditinggalin sama ibu aku. Aku jadi trauma di tengah keramaian gitu. Padahal kejadiannya nggak gitu. Kejadiannya tuh gini, sini nak, ikut ibu ya. Ada yang ketinggalan bentar ya, tunggu di sini. Tapi karena nggak nyimak, nggak ngedenger kata-kata ibunya, dia anggapnya ibunya ninggalin. Kebayang sampai sini ya? Pengalamannya bukan seperti itu, tapi persepsinya seperti itu. Itu jadi kerusakan dari pengalaman negatif. Nah, ini tuh jadi perspektif pertama yang ketika baca definisi ini orang udah salah paham. Jadi seolah-olah inner child itu sama dengan luka pengasuhan yang membuat kita ya dengan sewenang-wenang ya arbitrary itu menyalahkan orang tua ya padahal enggak gitu ya. Memori yang terjadi yang tersimpan dalam diri kita saat kita dewasa saat ini merupakan hasil persepsi kita yang kita tanam waktu kecil. Nah, kita mah enak ya tinggal nyalahin atau scapegoating ya nyalahin mengkambing hitamkan orang tua. Kita suka menutup kemungkinan bahwa yang terjadi adalah kita salah mengingat, kita salah mempersepsi. Enggak kan, aku yakin aku inget banget. Ingatan anak kecil, my friend. Ingatan dan persepsi anak kecil gitu ya. Nah, tapi makanya ini ngaruh. Yang perlu berdamai sama inner child-nya di masa kecil siapa? Ya diri kita gitu ya. Sampai sini paham ya? Bukan berarti orang tua harus bertanggung jawab, enggak diri kita. Nah, ini kata kuncinya ini. Kang Zen mah enak-enak bisa ngomong kayak gitu. Kayaknya orang tuanya orang tua baik-baik. Nggak tahu kisah bapak aku kayak gimana ya. Luar biasanya. Nggak gitu, my friend. Nggak gitu. Justru aku mengalami itu. Aku literatur review juga. Jadi tahu persis kemudian bagaimana dan seperti apa yang dimaksud dengan insight ya. Karena pengalaman dengan ingatan itu beda ya. Oke.
Jadi hati-hati kemudian menyamakan inner child dengan luka pengasuhan, itu beda lagi ya. Nanti kapan-kapan kita ngomongin luka pengasuhan ya. Kalau kalau betul-betul memang luka pengasuhan, nanti efeknya pun berbeda dari inner child ya. Nah, inner child yang perspektif ini nanti ngasih dampak-dampak negatif yang luar biasa. Betul memang ya. Kalau di tempat kerja nanti ada yang istilahnya life trap, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Tapi ini yang pertama. Nah, apakah teman-teman kemudian lebih banyak memahami dari sudut pandang yang ini? Kalau iya wajar, nggak apa-apa, tapi itu harus dikoreksi, ya. Karena yang harus kita revisi dan benahi adalah apa? Si kerusakannya, supaya tidak berlarut-larut dan tidak kemudian jadi kebiasaan dan template dalam kita menghadapi kehidupan, gitu ya. Padahal pengalamannya tidak seperti itu. Maka nanti kalau ikutan teman-teman di kelas Inner Peace, saya ajak teman-teman untuk kemudian mengulik lagi kegiatan atau kejadian di masa lalu, tapi dipandu dengan baik supaya apa? Supaya dibenahi, dibenerin cara kita memandang dan melihat realitas ketika kita kecil pengalaman. Gitu. Sampai sini jelas ya, aman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cus, gitu ya. Kasihan orang tua jadi diseuzoni. Ya. Kasih contoh lagi tentang inner child ya. Contohnya gini. Contohnya eh, misalkan gini. Aku lagi main-main di tembok pembatas rumah. Temboknya cuma 1 meter sebetulnya ya. Aku lagi naik-naik di tembok pembatas itu, jalan-jalan ngelangkah-langkah, percaya diri karena dipegangin. Tapi kemudian gara-gara nggak dipegangin sama orang tua, aku yang terlalu aktif dan lincah, kepeleset, kemudian jatuh. Jatuhnya nggak jauh, tapi aku merasa aku terjatuh dari bangunan yang tinggi banget. Gara-gara itu, tiap kali melihat ketinggian, menarik nih ya. Bukan cuma ketinggian, tapi tiap kali datang amanah, tiap kali dapat tanggung jawab, bawaannya pengen melarikan diri. Bawaannya gemeteran, keringetan, takut ditinggal, takut nggak dipegangin, takut. Nah, kayak gitu. Itu inner child. Apakah hubungannya sama urusan pengasuhan orang tua? Justru orang tua nemenin di situ tuh dalam rangka ngasuh, ya nggak? Baik-baik sama kita. Tapi balik lagi ya, karena kerusakan yang terjadi akibat pengalaman negatif yang dipersepsi tidak equal gitu ya. Kalau masa remaja dihitung nggak ya, kata pertanyaannya Kak Alia ya. Masa remaja apakah dihitung anak-anak? Jawabannya enggak ya. Kalau masa remaja mah itu udah kasus, itu mah udah hormonal ya, beda lagi itu mah. Jadi kalaupun ternyata aku mengalami kasus-kasus yang trauma ketika masa remaja, itu mah yang terjadi adalah badai-badai hormonal. Apa istilah ilmiahnya ya, badai hormonal itu? Apalah ya. Luar biasa lah macam-macam. Terus gini, kalau orang tua kita kemudian bercerai ketika kita masa kecil, apakah bisa dikatakan inner child? Bukan. Ya, mau bercerai, mau harmonis, tapi kalau kita punya pengalaman atau kejadian yang kita pikir negatif, tapi dipersepsi, diingat sebagai kejadian yang kemudian negatif banget, nah itu baru disebut inner child. Ya, bahkan kita kemudian nonton, jadi gini, eh, dulu itu ada film yang sekarang jadi masuk lagi di bioskop ya, yang film Badut di Kolong itu loh, kebayang? Badut di Gorong-Gorong itu film apa ya namanya? Badut di Gorong-Gorong itu. Itu tuh gara-gara nonton itu waktu kecil, aku sampai sekarang tuh masih ketakutan dan punya bayangan yang aneh soal badut. Padahal kan nggak ada pengalaman apa-apa. Bukan karena orang tua divorce, bukan apa, itu tuh bagian dari inner child. Ya, gara-gara apa? Pengalaman menonton, aku persepsi negatif, jadinya kerusakan di pikiran, kerusakan di ingatan, menganggap hal itu tuh sesuatu yang menakutkan dan membuat trauma. Gitu. Ya, sampai sini paham ya. Jadi bukan karena ada perceraian, bahkan yang harmonis pun tiap orang, makanya dengan definisi ini, tiap orang juga kemudian punya kerentanan atau vulnerability untuk mengalami yang namanya inner child, teman. Gitu ya. Jadi kejadian waktu kecil tapi dipakai dengan frame yang saat sudah dewasa, betul. Levelnya harus banget ya, Kang. Betul, harusnya pakai level banget ya. Kalau biasa aja mah, kenapa harus banget, teman-teman? Karena rumusan dari long term memory. Kalau biasa aja mah nggak akan masuk ke long term memory. Dia cukup ke short term memory. Katakan lagi nih, teman-teman ketemu orang yang biasa aja di jalan. Apakah akan teman-teman ingat? Ya enggak dong, gitu ya. Makanya dia harus selalu banget.
kata kuncinya. Makanya menyebabkan corruption gitu ya. Makanya menyebabkan korup dalam file yang kita simpan lama gitu. Makanya efeknya pakai apa? Pakai banget. Betul, banget. Dan ingat ya, waktu kecil itu rasio perbandingan apapun itu jadinya jauh lebih besar daripada sekarang. Jadinya selalu 2 sampai 3 kali lipat lebih dan banget daripada yang dialami orang dewasa. Karena kita rasio perbandingannya orientasinya masih kecil. Skala kita skala kecil melihat sesuatu yang besar kan gitu ya. Begitu. Ya. Makanya kalau kemudian banyak hal yang terkait dengan kejadian-kejadian di masa kecil, walaupun itu sepele, ngaruh, ngaruh gitu. Nah, masalahnya disadari apa enggak. Tapi memang selalu kata kuncinya yang banget, banget, banget. Ya, kalau dapat kekerasan, gimana? Nah, tergantung juga ya. Kekerasannya kemudian tadi dimaknai sebagai sesuatu hal yang itu enggak gitu. Kalau kecil jarang diapresiasi, tapi kitanya butuh dan ngerasa tidak diapresiasi itu jadi hal yang buruk, yang pengalaman negatif yang diingat terus, Kamira, itu juga masuk. Ya, masuk ke inner child kita. Ya, gitu. Ya, trauma akibat dari inner child, iya, tentu saja. Betul, ya. Alasannya apa? Apa ya alasannya? Alasan apa ya? Alasan apa-apa ini? Ini mungkin ngomong ngomong yang tadi terus jadi alasannya apa gitu. Tapi mungkin udah dijelaskan ya tadi alasannya. Anak kecil itu sampai umur berapa sih? Nah, anak kecil itu sekarang itu biasanya dihitung sampai umur 8 atau 10 tahun. Ya. Kerusakannya diakibatkan oleh apa? Kerusakannya diakibatkan oleh ketidaksesuaian penyimpanan memori di dalam diri. Jadi rusaknya itu bukan berarti rusak kayak pecah, jatuh, atau breakdown ya, tapi error. Jadi yang dimaksud rusak itu namanya error, sorry. Bukan ya kalau di bahasa ilmiah kan tuh rusak ini berarti error ya, bukan broken ya. Bukan berarti ketika kita rusak berarti kita broken ya, tapi error. Jadi yang disimpan itu dalam memori tidak sesuai dengan pengalamannya. Nah, makanya disebut error gitu. Ya. Kenapa saat kecil persepsi ingatan kita bisa korup tadi ya? Karena skala rasio kita kan masih kecil, menganggap sesuatu itu jadi besar, luas. Nah, nanti saya jelaskan di perspektif kedua. Kenapa? Nah, ini masuk ke perspektif kedua ya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya, rasa iri hingga sekarang akibat kecemburuan pada adik waktu kecil, apakah inner child? Iya, betul. Apalagi ingat banget sampai sekarang kan? Kerasa ya. Nah, kenapa persepsi dan ingatan kita jadi korup? Nah, kayak gini teman-teman. Ya, ke inner child bagian kedua. Ya. Nah, ini yang jarang orang tahu dari perspektif inner child, yaitu perspektif yang kedua. Perspektifnya apa? Bahwa inner child itu adalah bagian dari diri kita yang apa? Yang merasakan emosi. Jadi kalau teman-teman, aku biasa aja, aku datar, aku ya sosok lah, aku ya nggak ada energinya, nggak ada tenaganya, itu tuh lagi kehilangan inner child. Justru lagi butuh memunculkan inner child kayak gitu. Ya, jadi inner child di perspektif kedua ini justru lebih positif dan dia playful, intuitif dan kreatif. Nah, nanti ada dampak positif dari inner child yang ini. Makanya kalau teman-teman punya kemudian inner child yang kemudian error, ya, yang error nih ya, yang error, maka apa yang terjadi? Yang ini nggak akan muncul. Nah, kata Kak Alia, jadi dua sisi mata uang. Kalau yang munculnya yang ini nggak akan muncul. Makanya kalau teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini sulit merasakan emosi, tadi ya ketika nulis di kertas menceritakan dirinya, dia biasa aja, datar-datar aja. Ya yang muncul yang ini, inner child yang ini. Ininya harus diperbaiki, diulik dulu errornya. Kalau enggak, error ini nanti jadi kode genetis tersimpan di kromosom. Ketika kita berhubungan seksual, dia masuk ke sel-sel sperma dan sel telur bergabung jadi kromosom yang menular ke anak kita. Tiba-tiba anak kita jadi orang-orang yang nggak pernah mengalami apa-apa, tapi punya memori yang negatif tentang hal itu. Coba bayangkan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Itulah yang disebut dengan fobia-fobia. Tiba-tiba fobia sama laba-laba. Barangkali generasi ketiga tuh sebelumnya yang mengalami hal itu. Itu ya. Katakanlah kita jadi fobia laba-laba atau kupu-kupu. Orang tua kita aneh kan? Kenapa kamu kupu-kupu doang takut? Jangan-jangan kakek nenek kita punya pengalaman yang error.
tentang kupu-kupu, tapi nggak diapa-apain, gitu ya. Kemudian nggak sengaja, ternyata dia dominan, nggak resesif ya. Kalau teman-teman tahu teorinya Gregory Mendel ya, dominan resesif yang pembagian sel yang apa IAIO di golongan darah, A, O, A, B kan gitu ya. Kalau ternyata gennya adalah gen yang dominan, ya jadi nanti nular ke anak kita, gitu ya. Solusinya gimana biar nggak ya di itu, gitu. Aku fobia banget sama tikus kayak bapak aku. Padahal nggak pernah kejadiannya, pantesan bapak. Jangan-jangan ya bapaknya punya pengalaman atau kakeknya, bapaknya bapak punya pengalaman sama tikus, jadi nurun. Kan kasihan tikusnya dapat fitnah coba. Ya, tikusnya dapat perlakuan buruk. Padahal jangan-jangan tikus itu bisa jadi koki yang baik ya kalau kita simpan di kepala kita. Ih, kebayang ini aja udah ngeri pasti ya, kasihan Tia ya. Berarti error tuh bisa diapa-apain. Ya bisa dibetulin, bisa banget. Gitu, makanya ada kelas inner peace nanti kan sekalian promo. Mami Wit ya, ada kelas inner peace sekalian ngebenerin itu. Makanya gini, saya tuh takut, khawatir, waspada, jangan-jangan level apa tingkat perceraian tinggi, KDRT tinggi, level perselingkuhan tinggi, itu barangkali gara-gara banyak inner child yang kemudian disalah persepsikan, yang kemudian lebih ngomongin luka pengasuhan, jadinya kalau aku cerai, kalau aku nggak bisa berkomitmen dengan baik, kalau aku jadi ayah atau ibu yang nggak baik, itu gara-gara orang tua aku sih waktu kecil kayak gitu. Padahal bukan, padahal gara-gara error ini, gitu. Nah, kalau udah ini kan dari sisi mata uang ya, padahal dua-duanya bisa muncul. Tapi kalau dominan satu aja, cus, yang ini tuh nggak keluar. Padahal kita kayak gini. Padahal kita tuh butuh ini. Kita tuh butuh inner child ini. Antusiasme datang dari mana? Dari inner child, teman-teman. Antusiasme. Rasa penasaran, curiosity. Datang dari mana? Dari inner child. Semangat, spiritus. Sehingga kita bisa membakar diri kita dan ngebakar semangatnya orang lain. Dari mana? Dari inner child. Rasa iseng, ragu, inovasi. Dari mana? Dari inner child. Tapi kalau yang munculnya yang ini, gloomy. Ya, gloomy. Gloomy ya. Bagaimana ketika merasakan inner child itu munculnya setelah menikah? Kak Tessa di Bontang Kaltim, terima kasih udah hadir ya. Justru ke-trigger tuh selalu ketika udah punya pasangan. Jadi inner child itu ke-trigger selalu sama pasangan. Kenapa? Ekspektasi kita kan gini ya, sama pasangan itu kan terjadi hal-hal naluriah dan instingtif ya, apa hubungan seksual kan gitu ya. Itu kan alamiah tuh muncul, hormonal muncul. Ketika kita kemudian mau berhubungan seksual, adrenocorticotropics, adrenal muncul. Maka naluri-naluri intuitif, instingtif tuh playfulnya harusnya main dong. Gitu kata Tessa. Tapi hati-hati karena ini yang dominan, misal ini karena sisi mata uang, ininya nggak muncul. Makanya ada vaginismus gitu ya. Kemudian ada ejakulasi dini. Kayak gitu. Saya tuh sekarang lagi kerjasama bareng sama Fakultas Kedokteran UKI untuk meneliti relasi dan perilaku seksual. Eh, Menarik tuh penelitiannya. Salah satu yang kemudian kita bahas tuh soal ini. Ada kemungkinan ternyata itu tadi orang-orang yang kemudian kaku, tidak memuaskan di perilaku seksualnya, ya, kemudian kesulitan apa namanya, ya kesulitan untuk puas, ya tadi ejakulasi dini, kesulitan buat ereksi, tadi vaginismus itu psikologis, gitu. Tapi dia berselingkuh bisa, sama orang lain bisa gitu ya, seneng, wah playfulnya dapet. Ada apa tuh ya? Karena ini nih flip flop terkait dengan inner child ya. Makanya kita harus berkenalan sama inner child ya. Halo, diriku di masa kecil lagi apa? Lagi ngapain? Ada apa? Apakah kamu baik-baik aja sekarang di tubuhmu yang dewasa ini kan gitu ya? Aku diajak main nggak? Gitu ya. Betul Kak Diana, ekspektasi terhadap pasangan, jadinya sosok nyalahin orang tua ya. Padahal kan aku tuh sebenarnya nikah sama kamu tuh supaya terbebas dari orang tua. Itu ternyata kamu sama aja. Malah aku jadi terpenjara di perbudakan baru kan gitu. Yang laki-laki nggak bisa futsal lah, nggak bisa main, padahal itu playful, intuitif ya nggak. Kamu sama aku aja. Kamu lebih sayang aku apa teman-teman futsal kamu? Kebalikannya, yang perempuan yang suka hobi dan lain kan gitu. Hobi itu kan bagian dari itu, ya. Makanya hati-hati ya. Bagaimana memunculkan inner child di perspektif keduanya? Nah, Dina,
kita harus tahu dulu yang ini. Si errornya kita perlu benahi dulu. Nggak mungkin tiba-tiba muncul. Ya, ini itu inner child versi kedua ini nggak akan mungkin tiba-tiba muncul kalau errornya udah selesai. Kenapa? Karena kita masih memandang pengalamannya masih negatif. Ya, pengalamannya negatif dan pakai banget. Ya, kalau kalau bisa minjem mesin waktu Doraemon pun, kita malah akan berempati dan bersimpati. Sebenarnya Kak Nur Syafitri ya, kita bisa. Istilah psikologisnya namanya mental time travel. Ada, teman-teman boleh cari jurnalnya, banyak ya, mental time travel. Dan itu bisa kita lakukan banget. Makanya nah ini yang aku pakai kemudian yang aku pakai nanti di kelas Inner Peace. Cie, promo lagi. Namanya self equanimity. Kita ajak diri kita untuk terbang dulu ke masa lampau secara psikologis, secara mental. Makanya time travelnya secara mental. Kita ulik dulu, tuh ada apa? Pengalamannya gimana? Kok nyampe error kayak gini ya? Yuk kita maafkan diri. Itu ngajak berdamai. Sampai kemudian kita bisa tuh, kemudian eh, kita bisa kemudian memandang itu dengan lebih jernih. Nah, lebih sadar, lebih kenal, dan lebih punya kendali. Kak Irma nanya, apakah hipnosis, Kang? Ya, bisa jadi, bisa hipnosis, tapi masih yang kadarnya self-hipnosis ya, jadi ringan. Ya, bagaimana kita bisa menyamakan perspektif positif orang tua dan anak agar tidak menjadi inersial negatif di masa depan? Makanya main sama anak, ya. Kan kita masuk ke gengsi. Sana, sana, sana. Nih nonton, nonton, nonton YouTube aja. Nih Baby Shark, duduk, 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 gitu aja kan. Gitu kerjaan kita. Padahal kalau kita, jadi gini ya, kehadiran anak itu, teman-teman semua, ngasih, ngasih. Jadi, jadi aku kayak giniin ya, teman-teman ya. Ini mudah-mudahan nggak jadi yang nakut-nakutin orang yang mau nikah ya. Menikah itu men-trigger yang ini. Men-trigger error-error. Kenapa? Karena alamiah, naruliah muncul. Kalau pasangan kita oke, asik, ini tuh sama-sama saling mengkonseling dan menterapi. Makanya buat teman-teman yang punya inner child, buru-buru nikah. Kalau nikah dengan pasangan yang pas, dia akan menyembuhkan. Nggak usah ikut kelas aku yang nanti inner peace tanggal 18 November di Bandung juga nggak apa-apa. Karena suami itu bersuami dengan suami yang tepat, insya Allah membuat kita mengkonseling diri. Acie, wiwit, gitu ya. Tapi tadi, kalau suaminya kemudian nggak tepat, nggak peka, ya masih adaptasi di awal-awal pernikahan, dia malah men-trigger justru inner child yang tadinya udah kita pendam sebetulnya. Jadi pada muncul gitu. Terus gimana dong? Apakah harus cerai? Betul gitu. Nanti pas punya anak, nah kehadiran anaknya aktifin yang ini. Cuman kalau yang ini, yang satu belum tuntas, ya nggak bisa tiba-tiba ke yang dua. Nggak bisa, my friend. Kita jadi gengsian. Kita jadi malu, kita jadi nggak mau untuk main sama anak all out buat jungkir-jungkir, buat kotor-kotoran. Kenapa? Karena kita masih ada di sini. Anak-anak kira-kira dapat nggak pengalaman playfulnya? Nggak dapet. Bisa nggak disamakan perspektifnya? Ya nggak bisa dong. Begitu. Ya, makanya kemudian penting buat kita untuk tahu ya, memang memang aduh ya Masya Allah ya Allah tuh menjadikan skenario hidup kita tuh nge-trigger ini untuk nyembuhin ini gitu ya, nge-trigger itu untuk ngebantu nyembuhin ini, kasih gitu ya. Jangan takut menikah, tapi kita doakan menikah untuk pertama dan terakhir kalinya gitu ya. Karena menikah yang beberapa kali mas sekarang udah banyak di Indonesia mah ya, udah nggak aneh lagi dengan istilah janda dan duda mah. Udah sering ya, ada janda ada duda, udah sering sekarang mah, luar biasa ya. Kenapa nyimak materi ini aku deg-degan? Karena harus daftar untuk ikut kelas Inner Peace di tanggal gitu. Apakah artinya, kata Galih nih ya, apakah artinya mengingat kejadian masa lalu yang kita persepsi membanggakan dan membahagiakan lebih impactful? Enggak juga. Hati-hati saat dewasa, ekspektasi bahwa kita kita impactful, kita bangga, kita berhasil, ternyata kalau kenyataannya nggak seperti itu bahaya. Ya nggak? Kita jadi orang-orang yang narsis, butuh tempat buat eksis. Nanti nyebelin buat orang-orang gitu ya. Tipe-tipe orang yang kemudian gurunya udah bilang ada yang mau bertanya, orang lain mau pulang dia malah ngacungkan tangan nanya. Kan jadi ngelamain waktu pulang kan gitu ya. Yang kayak gitu tipe-tipenya. Gitu kali ya.
Jadi inner child bisa disembuhkan harus dengan bantuan psikolog. Kak Erni tadi udah aku sebut. Kalau kita menikah dengan orang yang tepat, support system yang tepat, itu udah otomatis inner child itu kebantu ke atasi. Dan kalau kita hadir anak, lalu kita all out dalam mengasuh, nemenin, ngedidik anak, itu juga udah otomatis. Tapi kalau itu pun tidak kita dapat, ya mau nggak mau bantuan psikolog profesional. Jadi nggak semua tiba-tiba psikolog gitu. Ya, nggak harus. Tapi kalau ikut kelas aku nih, ya balik lagi. Terus itu. Jadi sebelum nikah, bukannya harus diberesin dulu ya? Emang bisa ngeberesinnya? Ya nggak bisa. Gimana cara ngeberesinnya kalau kita nggak sadar, nggak kenalan, nggak punya kendali ke Irma? Kan nggak bisa. Ya, begitu. Kok saya tidak bisa mengingat masa kanak-kanak saya? Ya, emang nggak bisa diingat. Namanya juga anak-anak. Ya, artinya memang tidak. Jadi gini, kalau kita nggak bisa mengingat dengan detail sentimen positif atau negatif, Kak Hanif, artinya barangkali kehidupan kita bahagia, masa kecil kita bahagia. Gitu. Kan ada anak-anak atau orang-orang yang disebut masa kecil kurang bahagia ya. Nah, itu mah orang-orang yang barangkali sekarang punya ini nih, punya error. Nah, Bang Hanif, alhamdulillah Kak Hanif nggak punya error itu. Ya, kalau yang punya error mah ya pasti nggak bahagia gitu. Kalau ternyata, wah aku nggak inget apa-apa ya, tahu-tahu dewasa kayak raya aja dan mati insya Allah masuk surga misalkan. Nah, itu mah enak tuh, nggak usah dipikirin itu mah. Berarti alhamdulillah udah cocok gitu Kak Hanif ya. Ini kenapa di chat pada ngakak-ngakak semua? Kang, kalau mendam-mendam itu baik nggak sih? Baik kalau untuk mendam misalkan alpukat atau pisang yang belum matang ya. Kita pendam dan rendam untuk di dalam beras untuk ditunggu 2 atau 3 hari ya untuk jadi matang. Itu bagus. Tapi kalau memendam pikiran perasaan yang nggak baik ya, bahaya ya. Jangan memendam begitu. Jadi kayak ranjau ya. Ya betul. Aku takut banget buat nikah, Kang, karena aku banyak melihat kejadian orang tuaku berantem. Ya betul, itu juga salah satu ya. Padahal ketika kita nikah belum tentu berantem, belum tentu ya. Jangan-jangan nggak jadi ah. Tadinya mau ngeluarin punchline tapi nggak jadi ah. Itu belum tentu berantem juga dan belum tentu juga ketawa ya. Ke Andini belum tentu, tapi setidaknya kita tahu ya nanti apa yang nge-trigger dan lain-lain ya. Sepertinya inner child suami saya muncul karena beristikan saya. Alhamdulillah, Kak Halinda. Terima kasih sudah menjadi istri yang baik ya, yang memunculkan kebahagiaan-kebahagiaan masa kecil itu. Aku pun begitu ya, dan aku pun mendapatkan istri yang alhamdulillah membuat error-errornya terselesaikan. Jadinya sekarang aku playful, teman-teman. Playful, seru, kan gitu ya. Sekarang bisa ngelucu, kan gitu. Gara-gara apa coba? Ya gara-gara ini aman. Makanya orang-orang yang bisa humor, berkomedi, dan luas gitu ya, pergaulannya ramah, ya orang-orang yang kemudian aman dan tuntas inner child-nya. Gitu. Ya, kenangan inner child bisa sembuh? Bisa sembuh. Cara mengatasi takut nikah gimana ya? Cara mengatasi takut nikah dengan cara berani nikah. Ya. Cara takut nikah tuh ya dilamar sama orang yang ganteng banget, kaya ya pasti nggak akan takut nikah ya. Itu caranya. Tapi kan susah dapatnya ya, makanya susah juga memang. Makanya ya, makanya kelas inner peace nanti itu salah satunya adalah promo lagi mengulang kata ikut kelas. Itu justru upaya untuk kita kemudian mendeteksi, mengevaluasi apakah inner child yang aku tuh sisi koin yang mana ya, teman-teman? Apakah sisi koin yang ini atau sisi koin yang satu lagi yang playful? Tuh, si Zeno mending seksi gini ya, aurat lupa ya, malah pakai foto yang ini. Gak apa-apa lah, masih kecil lah ya. Gitu. Ah, Kang, aku mau nanya, bagaimana kalau malu tidak pada tempatnya? Malu, eh, tidak pernah ada malu pada tempatnya, teman-teman. Ya, eh, teman-teman buka literatur soal shame atau vicarious shame. Pasti selalu tidak pada tempat, jadi nggak ada. Aku malu di saat yang tepat, nggak ada, teman-teman, nggak ada. Malu itu selalu memang inappropriate place. Gini nih, sorry. Malu, ya shame, dan embarrassment, teori psikologisnya itu pasti selalu gara-gara hal yang inappropriate. Berarti apa itu inappropriate? Selalu pada hal yang tidak pada tempatnya, Kak Putri ya. Jadi nggak apa-apa. Aduh, aku soalnya takut malu-maluin. Aku takut.
lalu kemudian malu karena ya nggak, memang pasti gara-gara sesuatu yang tidak pada tempat. Kang perlu berapa lama atau berapa kali konseling buat benerin error perspektif? Cukup ikutan satu kelas, ya Allah, dibuat tanggal 18 November gitu. Kalau konseling mah ya nggak tahu ya, tergantung nanti kasusnya ya gitu. Kalau ada keponakan dijagain bisa ngebantu nggak Kang? Maksudnya gimana? Apakah kalau aku punya keponakan, jadi nggak usah punya anak gitu ya? Punya keponakan, bisa nggak kemudian ngebantu aku buat nge-trigger inner child yang nomor 2 ini gitu ya? Bisa, bisa, bisa. Betul ya, mendam tanaman. Oke, Masya Allah nih Kang, berasa bahagia banget. Mandi hujan. Mandi hujan? Kok jadi ngomongin hujan? Nice, di pram. Ya, aduh jadi liur. Cemburu berlebihan, apakah inner child? Ya, betul. Jadi gini ya teman-teman, teori-teori soal jealousy ya, jealousy itu karena ekspektasi relasi. Seringkali karena pendambaan atau attachment yang nggak tuntas ketika kecil. Ya, buka aja teori-teori soal jealousy itu pasti yang dikutip itu Bowlby, Ainsworth, Schaeffer, ya, Cindy Hazan gitu ya. Kita sering teh tetangga yang nge-trigger, aduh, aku takut nikah lihat rumah tangga sepupu soalnya dia suka share keluhan-keluhannya di WA. Ah, itu mah lagi butuh perhatian. Caper aja. Barangkali kemudian kenyataannya kan nggak gitu, Kak Batu Nikmah ya. Mendingan blok aja lah WA-nya. Blok ya. Tapi jangan dulu diblok ya, kecuali dia udah nggak punya utang baru blok ya. Kalau masih ada jangan dulu ya. Kita tagih terus. Semangat ya. Iklannya berkali-kali ya. Oke, sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa tanggal 18 November. Kalau anak kecil ketika outing kelas tidak boleh dampingi ortu, nangis terus, lalu setelah itu sampai 2 minggu nggak mau sekolah. Apakah akan masuk inner child? Iya, ya. Kayak ini ya, Mbak Yani, iya itu harus diburu-buru dieksplor saat itu. Jadi kalau masih kecil untuk nyembuhin inner child gimana? Ya selesaikan masalahnya saat itu juga. Jangan dibiarkan dipendam, ya. Gitu. Katanya stand up comedy tapi marketing ahli. Iya dong, S3 marketing aku, ya. Promosi terus jadi pengen. Jangan bahaya. Nanti jadi ketahuan inner child-nya. Kalau udah ketahuan inner child nanti bahagia terus. Cie. Apakah kenangan inner child itu harus sama ortu aja? Enggak juga, sama orang lain. Nah, kayak ke tante gitu ya, Kamira, betul. Sama kayak ke tante, bahkan ke teman permainan waktu kecil gitu ya. Makanya nggak harus, makanya tadi aku bilangin inner child itu tidak sama dengan luka pengasuhan. Enggak. Inner child itu ya yang ini tadi, yang perspektif pertama seringnya. Karena error kita aja dari pengalaman yang ada. Apakah mungkin jika seseorang gagal dalam pernikahan dan takut menikah lagi karena trust issue ada hubungan dengan inner child? Betul. Ada banget ya. Makanya tadi yang ingat loh, yang aku bilang amanah, gara-gara ini nih. Kita tadinya playful, seneng apa, jadinya menghindari amanah, menghindari komitmen, menghindari tanggung jawab. Itu source-nya dari inner child itu. Vibes-nya beda nggak sih anak sendiri sama anak keponakan? Selama masih anak-anak, Kak Cahya ya, bukan orang tua yang kekanak-kanakan, itu vibe-nya sama. Jadi, Kang gimana kalau aku nggak punya anak, tapi suami aku udah kekanak-kanakan, dan itu membangkitkan inner child aku, itu beda ya. Selama masih anak-anak dalam bentuk wujud fisik, anak-anak masih sama. Walaupun itu ponakan, anak tetangga, ya, anak orang lain, anak yatim piatu, anak duafa, anak pokoknya masih bentuk anak-anak ya, di bawah 10 tahun, itu masih sama. Ya. Apa tanda diri itu siap nikah? Ah, itu nonton video saya di YouTube ya ada. Tanda siap menikah ada 3 cirinya. Satu, apa gitu ya? Apakah kalau tidak mau bergabung dengan tetangga, tidak mau dengan keramaian di antara orang yang saya kenal, apakah itu aman, Kang? Gimana pertanyaannya? Aman kalau kita nge-hire satpam, Kak Nova ya. Jadi kalau kita tidak mau bertetangga, tapi kita nge-hire satpam dan masang CCTV, insya Allah aman. Insya Allah aman. Ini pertanyaannya ada hubungannya sama Indonesia nggak ya? Tapi aku jawab aja ya. Soalnya seru. Bukannya nggak mau nikah, tapi membangun kepercayaan orang sekitar aja mereka sulit menerima, apalagi calon pasangan. Nah itu. Nah, cocok buat ikutan kelas di tanggal 18. Wah, ada info baru soal jealousy. Iya, betul. Ini kok aku nggak lanjut-lanjut tuh slide-nya. Aku lanjut dulu ya. Nah, makanya teman-teman, apa akibatnya ketika kita kemudian inner child? Ya, apakah akibatnya? Oh, ini ada coret-coretan. Aku hapus dulu ya. Oke.
Apa akibatnya? Akibatnya ini teman-teman. Nah, yang pertama tuh konflik identitas ya atau identity conflict ya. Apa itu konflik identitas? Identity conflict itu istilah psikologisnya ya. Tapi intinya kayak gini. Kalau dampaknya itu membuat kita sulit ngambil keputusan, cenderung pelin-pelan, agak berat kalau menerima amanah, sulit berkomitmen. Kalau dihadapkan pada masalah, bawaannya tuh pengen menghindar, pengen lari gitu ya, serba nggak suka ya. Kalau cuma di perasaan, alhamdulillah. Tapi biasanya konflik identitas ini biasanya akan juga ngaruh nanti ke aspek-aspek fisiologis. Tangan apa telapak tangan itu jadi mudah basah gitu ya. Terus ada sekresi, sekresi itu apa ya? Keringat, keringat jadi lebih lebih banyak gitu ya. Mudah lapar gitu ya. Mudah lapar tapi sulit kenyang. Ah, udah bahaya itu ya. Makan terus ya. Gitu. Nah, itu contoh konflik identitas ya. Kita jadinya butuh menyematkan diri kita untuk bergabung dalam kelompok, punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima. Tapi gini ya, ini lucunya nih orang-orang yang konflik identitas suka gini nih. Dia punya kebutuhan yang tinggi banget untuk diterima, tapi dia nge-reject diri sendiri. Kebayang nggak maksudnya? Aku butuh untuk diakui dan diterima sama orang-orang, tapi belum juga mulai, aku udah nolak diri aku sendiri. Kebayang nggak sih? Aku tuh pengen ada yang nemenin. Ah, tapi percuma, nanti aku pasti ditolak. Nanti pasti pada nggak mau. Gitu. Dia butuh, tapi dia sendiri yang nolak. Jadi, self-rejection namanya. Nah, biasanya gara-gara konflik identitas. Itu yang pertama ya, dampaknya. Nah, ini hati-hati tuh teman-teman ya. Kalau inner child yang tipe satu ya, koin yang satu, yang negatif. Yang kedua life trap ya. Nah, ini banyak di tempat kerja, mau dipindahin divisi ya, mau dipindahin kantor, mau pindah tempat kerja, mau ganti manajer, mau ganti atasan, tetap kasusnya selalu sama. Kita selalu menghadapi konflik perlakuan, kejadian yang hampir mirip, cuman beda orang, beda tempat, beda situasi, itu namanya life trap. Itu dampak dari apa? Dari inner child juga. Nah, yang ketiga, gangguan emosi dan trauma. Gitu ya. Trauma itu apa? Tiba-tiba tubuh itu ngambil alih diri. Jadi kita tuh skip kejadian-kejadian kehidupan. Nah, ini mah yang yang ekstrim ya, yang memang butuh terapi lebih lanjut. Tapi gangguan emosi itu apa? Kita tuh suka kesulitan mengekspresikan pikiran, perasaan. Bukan cuma kesulitan mengekspresikan, bahkan menyadari aku tuh kenapa, aku tuh lagi ngerasain apa, aku tuh mikirin apa sih Kak, tapi pusing. Gitu. Aku pusing tapi aku nggak tahu mikir apa. Aku galau tapi nggak tahu ngegalauin apa. Tiba-tiba pengen ngajak orang healing aja. Jalan-jalan misalkan ke Uganda Selatan gitu ya, ke Zimbabwe. Ngapain coba? Susah-susah kan. Nah, orang-orang kayak gitu biasanya ada gangguan emosi namanya. Ya, emotional disorder ya. Bahaya tuh di situ. Itu dampaknya. Nah, kalau kita pakai koin yang kedua ya, udah bisa mengaktifkan koin kedua tuh flipping koin yang kedua, apa yang terjadi? Nah, yang ini nih, kreativitas, imajinasi, ya, rasa ingin tahu sama istilah Inggrisnya tuh oh, oh itu apa ya? Awe, nulisnya awe, A W E ya, oh, rasa kekaguman, curiosity and oh, ya. Makanya orang-orang yang justru punya inner child tapi yang flipping coin yang positif enak. Makanya kita belajar ini dari mana? Dari anak sebetulnya. Ya. Makanya punya anak senang playful tuh ngasih kita kebahagiaan. Ya, obat sebetulnya punya anak tuh. Makanya doanya yang muslim makan doanya kurota ayun ya. Penyejuk jiwa tuh makanya maksudnya ini. Jadi penyembuh atas inner child luka-luka di masa lalu gitu. Dan nggak rentan terhadap stres. Ya, kuat kita. Punya resiliensi, daya membal gitu ya. Makanya teman-teman hati-hati dan kita butuh banget ya untuk punya hal itu. Waduh, udah 21.18 saudara-saudara. Ini promonya masih kurang banyak, teman. Tapi itu ya dampaknya dari yang ini. Kalau yang tadi ya koin yang negatif, ini koin yang positif ya. Tidak akan bisa kita dapat salah satu. Kita nggak bisa eh, hidup di antara dua koin. Pasti salah satu mukanya yang kita dapat ya. Nggak bisa di salah satu sisinya. Dua-duanya. Hanya bisa salah satu sisi. Nah, kenapa? Karena tadi pengalaman dan ingatan kita berbeda, ya. Yang kita alami belum tentu yang kita ingat, gitu. Seringkali yang kita ingat itu selalu yang negatifnya. Inilah yang membuat kita selalu error. Semua memori kita di masa kecil
kejadiannya barangkali bahagianya 80%. Tapi karena yang kita ingat yang negatifnya 20%, justru 20% inilah yang mempengaruhi kehidupan kita gitu. Errornya ada di situ, teman-teman. Ya. Makanya kita tuh perlu untuk ngulik lagi rentang panjang hidup kita, lifeline ya, mulai dari lahir sampai saat ini. Ada kejadian apa aja dalam hidup kita? Mestinya ups and down. Ini yang normal ya. Dari mulai lahir 0 sampai saat ini, bahkan katakanlah saya kan seumuran sama Puput ya. Put berapa Put? Umur 23 ya Put ya? 25 Put. 25 lah ya. Kita kan seumuran Put. Oh, aku 25 itu 12 tahun yang lalu gitu ya kalau nggak salah. Udah lama berarti ya. Nah, hidup itu ups and down, nggak apa-apa. Ups-nya kita nikmati, down-nya juga kita nikmati, tapi bukan jadi ingatan yang error gitu loh. Ini idealnya. Nah, orang inersia itu gambarnya kayak kayak gini. Kalau kayak gini itu masih normal. Ini normal. Normal. Ya. Ingat nggak dulu ada polisi Brimob namanya normal ya. Normal Kamaru. Cahaya, cahaya, cahaya gitu ya. Ah, maaf ya, jokes bapak-bapak. Nah, ini yang kemudian orang-orang yang inersia itu kayak gini gambarnya. Bukan yang ini. Ini mah normal. Kayak gini teman-teman. Lihat, lihat nih. Muter. Ada ini, kalau ini kan nggak ada jalur kembali ya. Set. Tapi dia maju. Kebayang ya? Dia maju. Kalau dalam ilmu psikologi, dia tahap perkembangannya terus maju linier. Bagus, ini bagus. Linier. Bagus, ini normal. Yang ini yang nggak bagus. Kenapa? Karena ada mundurnya tuh ya. Lihat ini ke sini, ada mundurnya. Inilah yang kemudian disebut di psikologi sebagai regresi. Regres atau kemunduran. Kemunduran ini kemunduran psikologis. Dan lihat, kalau dibiarin, teman-teman, makin lama makin lebar. Lebar ini apa? Residunya. Jurangnya. Makin lebar tuh, lihat. Ini capek banget nanti diulik sama psikolognya tuh capek nih yang ini nih. Karena kita ngadapin diri kita yang dewasa di sini nih, umur saya 25 nih ya, sama kayak Puput. Ini residunya makin lama makin gede. Bahaya tuh, set. Nanti ini kesini lagi. Enggak ya, sorry, sorry, salah gambar. Ini kesini, set. Tuh gitu. Makin gede. Residunya makin besar. Nah, residu-residu inilah yang mau kita breakdown. Kalau enggak, kita bakal jadi orang-orang yang kayak gini. Ya gitu, ya. Residu-residu inilah yang kemudian harus kita hindari. Bahaya tuh residu-residu ini. Nah, residu-residu inilah yang kemudian nanti pada tanggal 18 November, terakhir ini promo, terakhir ini slide-nya udah habis ya. Kita sesi tanya jawab ya. Nanti 18 November tuh materinya ini teman-teman. Nggak ada materi, sorry. Semua dari sesi 1 sampai sesi 5 semuanya praktek ya. Nangis, nangis, pingsan, nangis, histeris, nangis, pingsan, makan. Kayak gitu. Dari pagi sampai sore kita akan banyak tools yang akan saya kasih untuk ngulik ini nih. Ngebenahin residu-residu ini nih. Ngapus residu-residu ini. Hidup kita supaya kayak gini lagi lah. Regresi, normal, ups. Hidup kita pasti ada ups and down ya. Nggak mungkin bahagia terus. Kita nikmati semua variasi rasa. Tapi maju gitu. Nggak ada yang mundur. Kalau nggak dia jadi residu. Oh, gawat banget loh. Kalau jadi residu tuh jadi ampas-ampas psikologis banyak. Wah, dia kalau jadi ampas-ampas psikologis ya makin dipendam, makin lama makin meledak gitu ya. Nah, teman-teman kalau pengen dapat diskon nanti hubungi Teh Hapsah aja ya. Yang megang nomor admin kan Teh Hapsah tuh. Nego-nego lah, Teh atau Teh please aku jauh-jauh nih dari Uganda Selatan ke Bandung pengen ikutan ya. Nah, itu ngobrol aja kalau supaya dapat harga yang apa? Yang miring ya. Nanti teman-teman juga dapat kursi yang sengaja duduknya miring. Kan gitu paling. Sama mejanya yang miring. Gitu aja. Yuk mari kita diskusi ya. Aku coba lihat-lihat nih di kolom chat. Ini kayaknya udah rame. Ada fitur ini ya. Q&A apa nih? Kang, bagaimana menyembuhkan inner child? Dengan cara mengikuti. Ada pertanyaan yang aneh nggak, Teh Hafsah? Yang belum diulang gitu? Pertanyaannya langsung naik terus ya karena chatnya banyak. Ternyata banyak. Dari yang paling bawah jadi kan. Oh, atau ini aja lah. Sekarang kan tadi udah bacain chat ya. Barangkali ada yang mau Raise hand. raise hand ya. Kalau mau raise salary jangan ke saya ya, ke bosnya.
naik gaji gitu maksudnya raise salary. Nah, Kak Mira, silakan. silahkan. Silakan Kamira. Kak Mira, silahkan Kak Mira. Oh iya, Afan, tadi nyari-nyari mute kemana ya? Nyari-nyari mic. Iya, kakak ya manggilnya ya, Kak Zain. Mm-mm. Masih seumuran sama, insya Allah. Masih seumuran alhamdulillah. Kak Zain izin bertanya tadi soal inner child ya. Ciri dominan orang yang kena inner child, tapi Mm-mm. memang harus benar-benar dirilis gitu. Ada yang Mm-mm. misalnya, oh ya udah biarin, itu mah masih normal dalam tahap normal inner Mm-mm. childnya. Ada yang memang harus harus di inner peace kan gitu. Nah itu ciri dominannya yang seperti apa, Kang? Hatur nuhun. Oh, cirinya seperti apa ya? Cirinya ya yang kemudian dia nggak punya tadi ya, dia nggak sadar dia kenapa, tapi banyak hal-hal yang kemudian bermasalah. Dia jadi gini, kalau Temira merasa bahwa aku tuh kayaknya bermasalah, aku tuh kok sering ngelamun, aku sering galau sama diri, kesulitan mengemukakan pikiran, perasaan, pendapat, ya padahal pengen ngomong, terus kalau ada apa-apa tuh nggak berani, sukanya nggak enakan, mendem, dan aku tuh nggak punya kendali dan ini berlangsung lama gitu ya kayaknya butuh inner peace. Tapi kalau enggak, aku udah cukup tahu lah ini mah inner child kayak gini. Aku tinggal konsolidasi aja sama suami gitu ya. Tinggal bulan madu lagi atau tinggal coba ngobrol sama suami dengan baik dengan pasangan atau dengan sama orang tua misalkan ngobrolin tentang hal-hal yang aku rasa sekarang dan itu udah tuntas ya aman, nggak usah kayak gitu. Makanya tadi kata kunci di awal tuh tiga hal sebetulnya. Sadar nggak nih bahwa masalah-masalah yang terjadi itu kemudian memang sebetulnya masalah atau malah sebenarnya kita aja yang nggak sadar bahwa itu masalah. Kenal nggak kemudian sama upaya-upaya kita untuk bisa mengatasi masalah-masalah itu dan yang terakhir punya kendali nggak atas masalah ini kayak gitu. Gitu Kak Mira ya. Kak Mira and action gitu. Oh Mangga iya, Kamsahamnida. betul. Tahun lalu. Alhamdulillah. Arigato gozaimasu. Silahkan Kak Andini. Iya, Kang. Terima kasih. Mm-mm. Sedikit cerita sih sebenarnya, Kang. Mantap, Eh, asik. aku teh sebenarnya lahir dari keluarga yang broken home, Kang. Dan Mm-mm. aku tuh banyak banget melihat kejadian-kejadian yang memang seharusnya tidak aku lihat gitu, Kang. Nah, Mm-mm. eh, aku juga dapat perlakuan yang kurang baik juga dari orang tua dan lingkungan sekitar gitu. Yang Mm. dimana sekarang tuh berdampak banget ke aku, Kang. Sekarang teh aku Mm-mm. takut buat mengungkapkan pendapat, terus takut ketemu banyak orang sampai aku teh 2 minggu nggak masuk kuliah kan, saking Hmm. takutnya. Terus aku juga di Sampai kerasa ke fisik gitu, gemeteran, badan keringetan gitu, sakit perut, enggak? iya, Mm-mm. terus kayak mau asistensi tugas juga ke dosen itu kayak ngerasa takut gitu, padahal nggak Mm. diapa-apain gitu. Heeh. Terus aku juga sulit mendapatkan teman, Kang. Aku nggak punya Mm-mm. teman di kampus, jadi semuanya teh aku kerjain sendiri gitu. Terus ngerasa Mm. berat dan udah hampir nyerah sih Kang, kayak Mm. apa ya, ya nyerah lah gitu, udah kayak capek banget. Dan sebenarnya sering kepikiran buat ini sih Kang, buat mengakhiri hidup sebenarnya. Cuma ya kembali Mm. lagi gitu Kang, selalu ingat sama Allah gitu. Nah, aku Alhamdulillah. teh susah gitu buat keluar dari zona ini Kang, kayak udah berusaha gitu buat motivasi diri, pengen pengen Mm. berubah tapi teh susah gitu. Nah, Mm-mm. solusinya gimana ya Kang? Apa yang harus aku lakuin gitu biar nggak kayak gini terus? Iya, solusinya adalah pasti pada tahu jawabannya ya. Karena memang harus diulik itu mah. Teh Andini itu teh udah lagi punya banyak residu-residu itu ya. Residu-residu itu, residu-residu itu yang tadi ya, si lingkaran-lingkaran tuh. Mestinya ada di garis, ini mah udah kejauhan ke atas. Jadi kalau seneng teh tiba-tiba seneng banget, yang jarang teh gening ya. Kalaupun sedih, sedih banget yang sering. Nah, itu yang bikin residu itu kuat, muncul. Itu tuh mesti diberesin ya. Apalagi tadi sebenarnya gini ya, sebenarnya bisa aja Teh Andi ini teh memulai dengan cara membuka relasi aja, membuka diri untuk terhadap relasi aja dulu, dan jangan punya ekspektasi sama relasi gitu.
Kalau ternyata tadi kan diceritain ya, gara-gara kisah orang tuanya, Teh Andini itu jadi bisa melihat hal-hal yang nggak harus dilihat gitu ya. Lagi ke kamar mandi, tiba-tiba ngelihat kuntilanak gitu ya, misalkan ya. Jadi itu mah jadi indigo ya. Nah, gara-gara itu mesti membuka dulu relasi-relasi yang barangkali selama ini bisa jadi support. Kalau nggak bisa, memang mau nggak mau harus harus konseling ya. Apalagi kalau udah mulai ada pikiran-pikiran. Tapi kalau menyakiti diri mah enggak ya, Teh Andini ya, belum ya. Sebenarnya sempet sih Kang, kayak aku teh nangis terus kayak ngejambakin ini apa namanya, rambut sampai sampai Rambut sendiri rontok tapi. banyak, tapi aku nggak ngerasa sakit Kang. Oh, rambut sendiri tapi kan bukan rambut singa gitu, bukan ya. Iya. Alhamdulillah masih aman lah itu mah. Tapi itu mulai itu tuh namanya non suicidal self injury ya. Ya memang harus dicek itu tuh residunya berarti Teh Andini banyak banget. Tapi ingat ingat detail nggak kejadian-kejadian yang harusnya nggak dilihat? Ingat detail ya. Ingat, ingat Kang. Oh, nah itu ya betul. Ya itu yang harus itu residunya banyak ya kita harus beresin. Tapi kalau nggak bisa ikut kelas, itu mau nggak mau harus maksa diri untuk ngebuka relasi ke orang-orang yang ke orang yang bisa dipercayai buat ngobrol. Tapi memang jangan ada ekspektasi ke orang itu. Seenggaknya punya support system aja. Nah, kalau kalau susah juga, nah di sini udah banyak tuh yang siapa yang mau jadi temannya Teh Andini ya, silakan Japri private ya ke Teh Andini ya. Karena nggak mau harus butuh tempat cerita aja dulu, minimal sadar dulu tuh residunya apa aja ya. Kalau nggak ke depan karir bingung ya nanti kuliah jadi nggak bener, terbengkalai, temen ya apalagi nggak ada gitu. Jadi ngerasa sepi sendiri, padahal sebenarnya banyak yang bisa nemenin gitu. Ya, Bismillah ya, mudah-mudahan. Makasih juga udah sharing. Dan ini jadi teman-teman yang ada sekitar 200.000 orang ini juga jadi bisa tahu dan ngedengar ya. Atur nuhun ya, Teh Andini, terima kasih. Iya Kang, sami-sami. Mm-mm. Terima kasih juga. Sama-sama. Silahkan Kak Yuce. Kak Yuce ada? Ada, Kang. Ada, Assalamualaikum. silahkan. Salam. Kang, mau tanya, Yo. eh, ciri kita di fase regresi dengan potensi menghasilkan residu itu apa aja sih? Supaya Hmm. kita bisa, oh ini udah masuk fase regresi nih gitu. Terus apa yang perlu kita lakukan ketika kita masuk fase regresi itu supaya kita bisa maju gitu, nggak balik lagi. Makasih. Ya, salah satu ciri regresi adalah merajuk ya. Merajuk, merajuk itu apa ya? Kalau bahasa Sundanya mah pundung ya. Merajuk, manja gitu ya. Kemudian lari dari masalah yang terjadi, menghindar, padahal nggak ada sesuatu yang urgent, itu juga salah satu contoh regresi tuh. Kalau di saat dewasa ini ya, jadi tiap kali ada amanah, aku mau skip Apalagi sekarang ya generasi Z tuh ada skip generation namanya ya, senang skip. Itu residunya juga udah banyak tuh ya. Itu salah satu ciri ringan, tapi itu ringan banget ya. Kalau regresi yang kemudian parah itu sampai gini teman-teman. Kalau teman-teman mulai merasakan gitu ya, eh, ini mohon maaf contohnya agak jorok, misalkan pipis di celana, itu contoh regresi. Pipis di celana, contoh regresi. Terus kemudian kesulitan untuk membedakan kanan dan kiri, orientasi ruang, lupa ketika masuk ruangan, tapi sering ya. Aku masuk ruangan ini mau ngapain? Apa tapi itu sering. Itu contoh regresi itu. Regresi secara mental. Nah, itu contoh yang berat. Jadi kalau yang ringan tuh kayak tadi ya, mudah baper, marah, pundungan gitu ya. Kalau kemudian tadi ya, tadinya aman-aman aja, baik-baik aja, tapi kemudian tiba-tiba suka nggak kuat nahan pipis, sampai nggak sengaja ya, walaupun sedikit muncul pipis di celana, kayak gitu contoh regresi tuh. Gara-gara mendem, gara-gara marah misalkan ya. Terus menstruasi yang darahnya banyak sampai sampai bocor, tapi kita tuh nggak terkendali ya. Nah itu juga contoh lain gitu, kayak gitu. Itu contoh residu tuh, ya. Kalau ngompol saat tidur itu termasuk kafia ya, termasuk begitu. Kalau ada dorongan pengen pipis wae, padahal nggak pengen-pengen banget, ya betul betul betul. Jadi pokoknya tiap kali ada orang yang ngajak ke toilet, ikut ke toilet, padahal nggak pengen-pengen pipis tapi maksain pipis, itu juga salah satu kecemasan yang tinggi gara-gara inner child, kayak gitu. Jadi nggak beser sih, tapi jadi beser, ya gitu. Nah silahkan
terakhir ya, karena waktunya sudah 21.30 sesuai. Silakan Kak Hipa Ucim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Pengalaman negatif orang tua yang divorce. Terus pada Hmm. saat dewasa pun saya mengalami hal yang sama. Apakah itu termasuk adanya kerusakan dalam sebuah pengalaman seperti ke-trigger kembali apa pengalaman di masa lalu Hmm. gitu dalam menyikapi sebuah keadaan dan permasalahan itu seperti perasaannya gampang marah, kecewa, bahkan Iya. adanya timbul seperti putus asa gitu, seperti itu Kang. Tapi bercerainya udah punya anak belum? Belum. Belum ya. Jadi belum sempat punya anak udah bercerai ya berarti ya. Ya. Hmm. Ya, itu salah satu contoh ke-trigger tapi nggak menemukan resolusi. Jadi ke-trigger, inner child-nya muncul, tapi sayangnya nggak diresolusi untuk jadi inner child yang positif tadi. Masih di koin negatif, keburu banyak masalah tuh. Biasanya kayak gitu. Nah, eh, nah ini yang harus dicek-recek segera ya, dievaluasi apa ya. Jadi kan gini ya, salah satu kunci yang jadi teman-teman semua, ketika kita menikah pun memang karena ke-trigger inner child ya, kita perlu menyelesaikannya. Makanya penting banget punya pasangan yang kemudian mau istilahnya itu namanya work it out, ngeberesin bareng-bareng, nggak mundur, nggak berpaling, tapi bertahan untuk sama-sama mau menyelesaikan. Nah itu yang penting tuh. Nah kalau salah satu kemudian itu udah berpaling, nggak mau berkomitmen, itu tanda memang karena ya memang karena residunya gede banget itu mah. Udah mah residunya gede banget, kita nggak berkomitmen untuk itu. Nah makanya orang-orang yang nggak sadar, nggak kenal, akan sulit punya kendali atas residu itu. Bawaan itu pengen lari dan menghindar aja. Padahal pasangan ini adalah orang-orang yang paling mungkin untuk jadi jembatan kita menyelesaikan inner child yang ke-trigger itu, gitu. Nah, makanya nanti kalaupun bismillah ya, semoga dijodohkan sama Allah yang pasti lebih baik dari yang sebelumnya, itu pastikan berkomitmen untuk work it out. Sadar bahwa aku sama kamu menikah itu pasti akan ke-trigger inner child, pasti. Nah, karena pasti ke-trigger, yuk tolong bertahan sama-sama ngeberesin bareng-bareng seumur hidup. Nah, gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa membenahi diri kita. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu yang jadi jalan. Bismillah ya. Eh, itu ya, jadi bukan berarti aku kemudian salah pilih pasangan. Enggak. Jadi memang harus ada effort bareng-bareng. Yaitu apa? Sadar, kenal, dan punya kendali sama si residu ini. Kurang lebih seperti itu ya. Bismillah ya. Gitu Teh Ocim ya. Atur nuhun. Ya. Aku kembalikan ke Teh Hapsah ya, teman-teman. Terima kasih sudah berdiskusi ya. Waktu juga yang memisahkan. Digenapkan aja sampai jam 22. Saya ke Alia ya. Silakan Teh Hapsah. Baik, terima kasih Kang Zain dan terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama karena tidak lengkap ya tanpa foto. Wah, seru nih kayaknya 238 masih hadir di jam 9.38. Wah, semoga eh, monthly class pada malam hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut kelas Inner Peace Workshop tanggal 18 November bisa hubungi nomor admin ya. Tadi kata Kang Zain spesial monthly class dapat diskon ya. Oke. Ya, Dan ya, hubungi aja mm, adminnya. dan yang mau ikut kelas dasar psikologi dari sekarang untuk peserta monthly class juga boleh ya dicatat tanggalnya untuk pendaftaran. Boleh chat ke admin juga untuk booking agar tidak ketinggalan. Oke, sudah teman-teman. Untuk yang mau ikut foto boleh dibuka kameranya. Oh, banyak nih Kang. Luar biasa, luar biasa. Oke, siap ya. Kita mulai. Ada 2 slide. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3.
sekali lagi. Oke. Sip, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semangatnya luar biasa. Sampai ketemu lagi di event Sintesa berikutnya. Bisa di-follow IG Sintesa, tapi udah follow semua ya, ikut Morning Class. Follow IG Kang Zen juga, boleh di-share ya hasil teman-teman ikut Morning Class pada malam hari ini. Jangan lupa tag IG Zen Permana dan Sintesa Wellness ya. Bagi teman-teman yang mau konseling, mau tahu infonya boleh langsung chat admin juga, info kelas-kelas juga dan info kegiatan-kegiatan Sintesa. Terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya ya. Semoga bermanfaat Makasih, untuk Kak. teman-teman. Kita Makasih, berteman, Teh. kita berteman semuanya melalui Sintesa. Pamit mundur, aku live ya. Atur nuhun Nuhun. Akang.